Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. 亲爱的弟兄姐妹们，愿主求平安。 Puji Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam ibadah perdana Ignite Gospel Community atau IGC Jambi. 感谢主的慈爱同在，使我们今天能够齐聚一堂参加赞美福音正光堂的首次主日崇拜。 Sebelum kita memulai ibadah, mari kita mengambil waktu teduh sejenak untuk persiapan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Saat teduh. Berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan keyakinan bahwa pertolongan dan pengharapan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah yang menjadikan dan menciptakan langit dan bumi, juga kita, umat yang dikasihinya. Mari kita bersama-sama menyembah serta memuliakan nama-Nya. Aku
ibadah kami pada hari ini. Kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga setiap pujian, doa, dan firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hatimu. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara-saudari. Kasih Tuhan yang telah kita terima melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah kasih yang begitu besar dan tak ternilai. Ketika kita ingat kasih-Nya, kita juga melihat diri kita dengan jujur di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan kelemahan yang masih kita lakukan. Telah melihat bukti kasih-Mu, Tuhan. Kita katakan sama-sama.
cintanya Tuhan kepada setiap kita. Sehingga dia mau mati di atas kayu salib untuk engkau dan saya. Namun kita orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, bagaimana kita hidup selama ini? Apakah di dalam hati kita, pikiran kita, perbuatan kita sudah memuliakan namanya? Mari kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Berdoalah secara pribadi jika kita masih melakukan banyak hal yang mempermalukan nama Tuhan dan tidak memuliakannya, dan banyak hal kita tidak taat kepadanya. Akui di hadapan Tuhan, minta pengampunannya. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan, ini setiap kami di hadapan-Mu. Tuhan mengetahui dengan jelas siapa kami, apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, jika Engkau mendapati kami belum hidup memperkenankan hati Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni kami jika kami adalah orang yang tidak tahu bersyukur atas kasih karunia dan anugerah Tuhan, atau bahkan kami sering mengabaikan anugerah itu. Ampunilah kami ya Tuhan. Jikalau Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang di dalam pikiran dan hati kami penuh dengan kejahatan, penuh dengan iri dan dengki, penuh dengan kesombongan, penuh dengan kebencian, penuh dengan ketamakan, Tuhan, ampunilah kami. Kami sekali lagi datang mohon pengampunan Tuhan. Sucikan hati, pikiran, dan perbuatan kami ya Tuhan. Dan tolong kami ke depan, kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Tuhan, pimpin kami, tolong kami. Kami bersyukur Engkau tetap mengasihi kami, tapi Engkau tidak mau kami jadi apa adanya. Tuhan mau kami berubah. Tuhan mau kami jadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya setiap kami hari ini yang sudah datang mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas pengampunan-Mu. Amin. Bersama umat gereja di segala tempat dan di segala abad, mari kita mengikahkan pengakuan iman kita yang seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我们与历世历代的众圣徒一同承认宣告我们的信仰，使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。会众请坐，jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuan Widawati. Kita persiapkan hati untuk menerima firman-Nya dengan kerinduan agar kebenaran Tuhan tinggal dan bekerja dalam hidup kita. Firman-Mu bertaruh dalam hatiku. Oh
surga yang penuh kasih, kami bersyukur karena hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dan beribadah bersama di tempat ini. Ya Allah Roh Kudus, sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong bukakan hati, pikiran, dan telinga rohani kami untuk mendengar suara-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Singkirkanlah setiap kesibukan, kekhawatiran, dan gangguan yang membuat kami tidak bisa konsentrasi. Pakailah hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat untuknya, berikan kemampuan untuknya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar juga jelas. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan dan setiap kami dibawa semakin dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita boleh bersama-sama beribadah pada hari ini, sungguh satu anugerah dan kebaikan Tuhan buat kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, kembali ke cinta pertama. Kita akan bersama-sama belajar dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Surat kepada jemaat di Efesus ya, Bapak Ibu yang membawa Alkitab ataupun mungkin membawa di handphone boleh ya, bisa lihat, diperhatikan terus, dan kemudian kita juga di slide juga akan saya tampilkan ya. Kita akan bersama-sama membaca Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Kita membaca secara bergantian. Ayat yang pertama yang wanita bersama-sama dengan saya, kemudian ayat yang kedua yang genap dibaca oleh yang saudara dan yang bapak-bapak, begitu ya. Baca kita bergantian sampai ayat yang ketujuh ya. Kita bersama-sama membacanya ayat ketujuh, kita bersama-sama ya. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama yang wanita bersama dengan saya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Yang ayat kedua yang pria. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun kegagahanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap sabar dan menderita karena namaku dan tidak mengenal lelah. Meskipun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi inilah yang ada padamu, engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga membenci. Sama-sama ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Siapa yang menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang bukan hanya suka membaca dan mendengar firman Tuhan, tetapi yang sungguh-sungguh mau taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali ada seorang suami, dia lagi nggak kerja gitu ya, lagi libur, lagi nggak kerja, jadi dia lagi rajin gitulah ya, dia ke loteng atas rumahnya, kemudian dia lagi bongkar-bongkar
bersih-bersih rumah gitu ya. Nah, tiba-tiba waktu itu dia menemukan satu kotak tua begitu ya. Satu kotak tua. Di dalam kotak tua itu dia lihat, dia buka, ternyata di dalam kotak tua itu ada banyak surat ya, ada puluhan surat apa saudara? Surat cinta, surat yang dulu dia pernah tulis dan dia kasih kepada pacarnya waktu itu, yang sekarang jadi istrinya gitu ya. Waktu itu kan zamannya belum pakai WA-WA gitu kan ya, belum bisa WhatsApp gitu kan ya. Jadi mereka pacaran pakai surat-suratan gitu ya, pakai surat-suratan gitu. Nah, lalu sang suami ini ketemu surat-surat ini, dia mulai membaca satu persatu surat-surat itu ya. Yang surat-surat yang dulu dia tulis untuk istrinya, yang penuh dengan banyak kata-kata romantis gitu ya. My dear, gitu ya kan ya. Terus aku merindukanmu gitu ya. Ada kata-kata kayak gitu ya. Aku tidak sabar segera bertemu kamu lagi. Kemudian apa? Aku mencintaimu. Aku kangen dengar suaramu. Aku kangen dengar ceritamu. Always love you. Siapa yang dulu sering tulis ya, mungkin yang pernah yang sering tulis ini kebayang gitu ya. Nah, dulu juga sering nulis gitu ya. Nah, dan masih banyak lagi kalimat-kalimat romantis yang membuat istrinya atau pacarnya pada waktu itu gak berdaya menolak cintanya gitu kan ya. Nah, lalu lagi asik-asik dia baca-baca, bernostalgia dengan surat-surat itu tadi kan. Istrinya datang rupanya naik ke loteng gitu kan ya. Kemudian dia melihat suaminya sedang baca surat-surat itu begitu. Dia datang mendekat. Dia lihat suaminya senyum-senyum begitu ya. Dia ikut tersenyum. Tapi senyumnya kecut. Malah kemudian air mata istrinya mulai jatuh, ngalir, nangis. Dia berkata, istrinya berkata begini, aku juga senang baca surat-surat lama itu. Tapi kalau aku boleh jujur, aku lebih senang mendengar kata-kata itu hari ini. Suaminya nggak menjawab. Seketika ruangan menjadi sunyi pada waktu itu. Suaminya tiba-tiba sadar begitu ya. Dia sadar bahwa dia masih jadi suami memang. Dia masih bekerja untuk menafkahi istrinya, anaknya. Dia masih bertanggung jawab jadi bapak, jadi suami. Setiap hari dia masih pulang ke rumah. Tapi dia tidak punya kasih seperti itu lagi. Sepulang dari toko, suaminya pulang ke rumah sih, gitu ya. Tapi sibuk main game sendiri. Sibuk main HP sendiri. Nonton Piala Dunia sendiri. Lagi musim Piala Dunia kan ya. Ya nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak salah sih gitu ya. Cuma maksudnya keseharian suami ini begitu, istrinya kalau dia pulang ajak ngobrol begitu, dia bilangnya, aku lagi capek, lu nggak lihat gua lagi nonton, jangan ganggu aku. Istrinya mau diskusi soal anak gitu ya. Dia bilang, sudahlah kau urus sendirilah anak itu, pusing aku. Nggak usah, ini udah kau aja lah urus. Tinggalin aku sendiri, aku lagi mau sendirian. Jangan berisik. Ternyata, saudara, suaminya ini udah lama banget seperti itu. Jadi bertahun-tahun istrinya ini merasa bahwa
hadir buat dia. Kasihnya udah gak ada lagi buat dia. Jemaat yang kekasih, kenapa hari ini saya cerita ini? Karena cerita tentang suami istri yang saya ceritakan barusan mirip sekali kisahnya dengan kisah jemaat di Efesus, saudara. Jemaat Efesus pada waktu itu mereka masih jadi gereja, mereka masih beribadah, mereka masih melayani Tuhan, mereka masih sibuk buat Tuhan, masih beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka nggak punya kasih. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, jemaat Efesus, aku merindukan kasihmu yang dulu, kasihmu yang mula-mula. Sama seperti istri tadi bilang ya. Saudara-saudara, Tuhan tidak sedang mencari surat cinta yang pernah kita tulis, tetapi Tuhan merindukan kasih kita kepada Dia hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, surat Wahyu yang barusan kita baca tadi itu ditulis sekitar tahun 96 sampai 95 96 Masehi gitu ya, oleh Rasul Yohanes ketika dia diasingkan di Pulau Patmos pada waktu itu. Waktu itu melalui Rasul Yohanes Tuhan mengirimkan 7 surat kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan surat yang pertama ditujukan kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, mari kita perhatikan Wahyu pasal 2 ayat pertama tadi. Di situ dikatakan apa? Tuliskanlah kepada malaikat, ya, jemaat di Efesus, ya. Saudara, kata malaikat di sini itu mempunyai arti. Kita kalau dengar malaikat biasanya bayangan kita langsung apa? Ada makhluk yang terbang-terbang gitu kan ya, makhluk supranatural begitu ya, makhluk bersayap. Tetapi memang kata malaikat di sini bisa dipakai untuk kata malaikat dalam arti malaikat Tuhan ya, misalnya seperti malaikat Gabriel yang dulu dikirim kepada Maria gitu ya. Nah, tetapi selain itu kata malaikat di sini juga bisa dipakai untuk arti utusan, ya, untuk arti utusan. Nah, dalam konteks ayat ini, para penafsir Injili Reform itu setuju bahwa kata malaikat di sini adalah artinya itu untuk pemimpin gereja, ya, pemimpin gereja yang menerima surat. Di sini surat Efesus ya, yang bertanggung jawab atas jemaat Efesus, gitu ya. Nah, apa yang firman Tuhan sampaikan kepada jemaat di Efesus melalui pemimpin mereka saat itu? Kita perhatikan ayat yang kedua. Ya, saudara, di situ ayat yang kedua ya, kita lihat. Di situ dikatakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, jeripayamu, ketabahanmu. Aku tahu engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang disebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, kata aku tahu di sini dalam bahasa aslinya berarti Tuhan tahu persis, Tuhan tahu detail, Tuhan tahu dengan lengkap, dengan penuh, begitu ya. Bukan cuma sekedar yang tahu-tahu dikit lah, gitu ya, atau tahu kulit-kulitnya aja, begitu. Enggak, ya. Tahu di sini artinya Tuhan tahu dengan jelas, dengan detail, dengan penuh, ya, tentang jemaat yang ada di Efesus, gitu ya. Nah, Dia tahu kelebihan mereka, Dia tahu kekurangannya, tahu isi hatinya, tahu motivasi terdalamnya, dan Tuhan tahu jeripaya mereka. Tuhan tahu engkau dan saya juga. Amin. Tuhan tahu dengan jelas setiap kita. Tuhan tahu dengan jelas tentang jemaat Efesus. Nah, jemaat sekalian, jemaat Efesus adalah gereja yang dirintis oleh Rasul Paulus. Dan surat-surat dari surat-surat Rasul Paulus dalam Alkitab, gitu ya, kita ketahui bahwa Rasul Paulus itu begitu kental dengan apa? Doktrin-doktrinnya, betul?
dengan doktrin yang berat, doktrin pengajaran teologi yang dalam begitu dan rumit gitu ya. Mungkin saudaranya saking pintarnya Rasul Paulus gitu ya, saking dalam doktrinnya, kadang-kadang saudara dan saya mungkin waktu baca surat-surat Paulus banyak yang kita bingung, betul? Ada yang kita nggak mengerti begitu ya, karena saking ya itu sangat dalam pengajaran Rasul Paulus begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Efesus ini pernah dilayani langsung loh sama Rasul Paulus. Dan dia yang mendirikan, kemudian Rasul Paulus tinggal di sana selama 3 tahun ya. Kemudian Rasul Paulus yang mengajar mereka langsung. Saudara bisa membayangkan doktrin yang dimiliki oleh jemaat Efesus. Ya. Kemudian selain Rasul Paulus, setelah Rasul Paulus, kemudian jemaat Efesus juga dilayani oleh siapa? Timotius. Ya, Timotius juga adalah murid Rasul Paulus begitu ya. Jadi Timotius juga ada menulis surat ya. Jadi mereka juga diajar oleh Timotius begitu ya. Nah, selain itu, selain Rasul Paulus dan Timotius, menurut tradisi gereja, Rasul Yohanes sendiri yang menulis surat Wahyu ini juga sebelum dia diasingkan ke Pulau Patmos ya, sebelum dia karena dia penginjilan kemudian ditangkap pemerintah, kemudian dia di penjara begitu ya, diasingkan ke satu pulau terpencil begitu. Dia sebelum itu dia juga pernah melayani di gereja di Efesus ya, gitu. Nah, dia pernah melayani sebagai pemimpin rohani di sana. Nah, saudara gini, saya mau bilang jemaat Efesus ini jadi bukan jemaat yang baru ya. Jemaat Efesus bukan jemaat yang baru bertobat, tetapi adalah jemaat yang sudah memiliki warisan rohani yang sangat kuat ya. Para rasul telah memperlengkapi jemaat Efesus sedemikian dengan doktrin dan pengajaran teologi yang begitu sehat gitu ya. Dan dari catatan Alkitab di Kisah Rasul maupun catatan sejarah menunjukkan bahwa gereja Efesus menjadi pusat penyebaran Injil di Asia, gitu ya, sampai ke Asia ya. Sebenarnya kita bisa sampai ke Jambi juga karena pengabaran Injil yang pernah dilakukan, begitu ya. Dari situ menyebar ke Asia sampai kita ke Indonesia, kan kita Asia, begitu ya. Nah, dan kemungkinan besar saudara banyak gereja di Asia kecil, termasuk 7 jemaat yang kemudian juga di dalam kitab Wahyu ditulis surat ya, dikasih surat begitu ya. Itu semua yang menerima surat di situ lahir dari buah penginjilan jemaat di Efesus ya. Nah saudara, selain secara sejarah, Efesus memang kota yang strategis untuk menginjili begitu ya. Kita bisa lihat Efesus itu kenapa strategis untuk menginjili? Karena kota Efesus itu adalah kota pelabuhan terbesar di Asia Romawi pada waktu itu. Ya, kemudian dia menjadi pusat perdagangan internasional zaman itu. Ya, juga ada menjadi pusat pendidikan, pusat kebudayaan, dan dia di situ itu menjadi kota dengan jaringan jalan yang menghubungkan sampai ke seluruh Asia kecil. Ya, nah apa artinya kota yang seperti ini untuk penginjilan, saudara? Artinya banyak sekali orang yang datang ke kota Efesus kan, bisa untuk sekolah lah, untuk budaya lah, begitu ya. Kemudian untuk dagang lah, begitu ya. Jadi banyak orang yang datang ke Efesus, kemudian mereka di situ diinjili, kemudian mereka percaya bertobat, percaya Tuhan, kemudian mereka waktu balik kembali ke kota mereka masing-masing, mereka bawa Injil itu, gitu. Jadi itu menjadi waktu itu sehingga Injil pada waktu itu cepat tersebar ke Asia melalui Efesus itu seperti itu, ya, melalui seperti itu. Jadi menjadi pusat pengabaran Injil pada waktu itu. Nah saudara, selain kota Efesus memang kota yang strategis untuk penginjilan. Dari Wahyu pasal 2 tadi ayat 2 sampai 3 kita mengetahui bahwa jemaat Efesus memang jemaat yang luar biasa juga, saudara. Sehingga tidak heran kalau Tuhan memuji mereka di ayat 2 dan 3 tadi ya. Di situ
dan kita lihat ya, aku tahu segala pekerjaanmu, jeripayamu gitu kan ya yang tadi ya. Nah, kemudian di ayat ke-6 juga Tuhan memuji mereka. Tetapi inilah yang ada padamu, engkau membenci perbuatan pengikut si Nikolaus yang juga benci gitu. Jadi apa artinya saudara? Jemaat Efesus, jemaat yang luar biasa, mereka menolak kompromi dengan kejahatan. Mereka memuji guru-guru palsu. Mereka tahu, oh ini yang palsu, ini ngajarnya sesat. Mereka bisa bedain itu gitu. Karena mereka tahu kebenaran dengan jelas. Mereka sangat menjaga kemurnian Injil. Dan mereka berani terang-terangan melawan ajaran sesat. Dan tetap, dan hebatnya lagi, mereka tetap percaya Tuhan dalam kondisi yang sulit. Kenapa saya katakan dalam kondisi yang sulit, saudara? Saudara, pada waktu itu jemaat Efesus, mereka hidup di masa pemerintahan Kaisar Domitian. Orang-orang Kristen pada waktu itu mengalami tekanan yang sangat besar gitu ya. Karena apa? Penyembahan kepada Kaisar itu diwajibkan, saudara. Sampai kabarnya mereka punya satu kuil untuk menyembah Kaisar. Ya, jadi sehingga siapapun yang menolak menyembah Kaisar dan menolak mengakui bahwa Kaisar adalah Tuhan, itu dianggap sebagai pemberontak, musuh negara. Jadi pada waktu itu saudara, kalau orang Kristen kemudian dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan gitu, itu artinya apa? Artinya apa? Artinya dia mau bilang Kaisar bukan Tuhan. Betul? Betul? Kalau dia bilang Yesus adalah Tuhan, artinya mereka sama dengan bilang Kaisar bukan Tuhan. Kalau mereka bilang Kaisar bukan Tuhan, artinya apa? Mereka pemberontak. Jelas ya? Nah, karena itu saudara-saudara, mereka karena kondisi itu mereka dipersulit. Mereka sering mengalami tekanan. Kadang mereka enggak secara langsung dipukul, dianiaya gitu enggak. Tetapi mereka bisa ditekan secara ekonomi, saudara. Contohnya ya, misalnya saudara, mereka yang berdagang begitu, mereka bisa kehilangan pelanggan. Karena apa? Karena orang yang mau dagang sama mereka, aduh, ini ada pemberontak nih gitu ya. Jadi mereka takut kena masalah gitu. Mereka nggak mau hubungan sama orang ini gitu, nggak mau bisnis sama dia begitu ya. Kemudian mereka yang mau kerja juga sulit. Kadang-kadang mereka ditolak begitu, ya. Mereka nggak diterima untuk bekerja oleh orang-orang di kota pada waktu itu, orang-orang Kristen. Karena apa? Ini yang mau kerja ini pemberontak, ya nggak begitu ya, pemberontak negara. Akhirnya mereka sulit begitu. Mereka mengalami tekanan secara ekonomi dan sosial pada waktu itu. Tetapi hebatnya jemaat Efesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka, Alkitab mencatat mereka tetap apa? Tabah. Mereka tetap sabar. Mereka bertahan. Mereka rela menderita. Mereka tetap tidak menyangkal iman mereka kepada Tuhan Yesus dalam kondisi, dan itu Tuhan tahu dan Tuhan puji mereka. Tuhan hargai kesetiaan mereka dan iman mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara dan saya diminta untuk menilai jemaat seperti ini, bagaimana penilaian yang kita berikan? Mungkin kita berkata, wow, luar biasa, betul? Ini jemaat yang hebat, gereja yang jemaatnya, kerohaniannya mengagumkan. Ini gereja teladan. Kalau orang Medan bilangnya apa? Ini macam, gitu ya. Ini macam gereja ini macam, gitu ya, 2 jempol gitu ya. Nah, saudara, namun jemaat yang sekalian, kalau kita lanjut membaca ayat keempat, kita lihat ayat yang keempat, sungguh mengejutkan, saudara. Ternyata gereja yang tampak sehat di mata manusia sedang mengalami kemerosotan yang hanya
Yesus. Yesus mencela jemaat Efesus. Karena apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena engkau telah Bapak, Ibu, dan Saudara, kata meninggalkan di sini. Karena engkau telah meninggalkan. Ya. Kata meninggalkan di sini itu dalam bahasa aslinya mempunyai arti membuang, ya, menceraikan, melepaskan dengan sengaja, gitu loh. Ya, membiarkan pergi, melepaskan dari genggaman, gitu ya, bukan terlepas, tapi sengaja melepaskan, gitu. Meninggalkan sesuatu yang sebelumnya udah dimiliki. Apa yang sebenarnya mereka tinggalkan? Apa yang mereka tinggalkan? Di sini dikatakan kasihmu yang semula. Ya, saudara, mengenai apa yang mereka tinggalkan di sini sebenarnya ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa mereka meninggalkan kasih kepada Kristus. Ya, kasih kepada Tuhan. Ya, mereka tidak lagi mengasihi Tuhan seperti dulu. Pelayanan tetap ada, tetapi kasih kepada Tuhan menjadi dingin. Pandangan kedua berkata bahwa jemaat Efesus telah meninggalkan kasih kepada sesama manusia. Ya, karena kasih dan sesama manusia, ya. Sementara pandangan ketiga berkata bahwa yang ditinggalkan jemaat Efesus adalah kasih sebagai motivasi kehidupan dan pelayanan mereka. Saudara yang Tuhan kasih, pandangan mana yang benar? Semuanya benar. Ya, semuanya benar dan saling berkaitan. Ketika kasih seseorang kepada Tuhan hilang, gitu, itu akan menyebabkan kasih dia kepada sesama juga hilang. Hilangnya kasih sebagai motivasi kehidupan dan pelayanan mereka membuat aktivitas rohani mereka memang tetap ada, tetap jalan, tetapi tidak lagi menjadi berkat. Betul? Sebelumnya saudara, mereka adalah orang-orang yang begitu semangat merangkul banyak orang. Banyak orang mengenal Tuhan pertama kali melalui kasih yang mereka bagikan pada waktu itu. Tetapi semakin lama melayani dengan alasan menegakkan kebenaran firman Tuhan, mereka mulai menjadi orang yang sombong dan keras kepada sesama. Dan mereka mudah menghakimi orang lain. Lu salah, sesat, doktrinnya nggak benar, lu begini. Jadi suka nunjukin orang salah begitu, ya. Padahal mereka tetap melayani, tapi udah nggak ada kasihnya sama sekali. Padahal dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13, Rasul Paulus mengajarkan apa? Bahwa tanpa kasih, semua kemampuan, semua aktivitas rohani menjadi sia-sia. Betul? Kebenaran harus ditegakkan. Betul? Tetapi kasih juga mutlak harus ada. Seharusnya gereja adalah menjadi tempat di mana kebenaran ditegakkan, kasih juga dijalankan bersama-sama. Saudara, di atas kayu salib Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kebenaran dan kasih berjalan bersamaan. Amin. Amin. Engkau dan saya adalah manusia berdosa yang seharusnya dihukum oleh Tuhan. Tetapi karena Tuhan mengasihi engkau dan saya manusia yang berdosa, Tuhan sendiri rela disalibkan supaya menanggung hukuman yang seharusnya engkau dan saya terima, supaya engkau dan saya tidak perlu dihukum lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih kepada Kristus bukan sekedar awal kehidupan orang percaya. Kasih kita kepada Kristus nggak bisa cuma jadi kenangan masa lalu, tetapi kasih kepada Tuhan adalah sumber yang seharusnya terus menerus ada di dalam kehidupan iman engkau dan saya. Amin. Tuhan tidak hanya melihat apa yang engkau kerjakan bagi Tuhan, enggak. Tapi Tuhan juga melihat
Mengapa kita mengerjakannya? Jemaat yang kekasih Tuhan, Yesus tidak hanya menegur jemaat Efesus akan kesalahan mereka. Kita lihat lanjut ayat yang kelima. Yesus menunjukkan jalan untuk balik. Tuhan memberi 3 perintah di ayat yang kelima. Apa itu? Tuhan berkata apa? Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ada 3 kata kerja di sini, saudara. Yang pertama apa? Apa? Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah. Ya, ingatlah. Apa yang perlu diingat, saudara? Mereka diminta mengingat bagaimana keadaan mereka waktu pertama sekali mereka mengenal Kristus. Begitu suka berdoa, begitu suka beribadah. Ada saudara yang mengalami hal itu? Ingat, pertama saudara mengenal Kristus, kita begitu menggebu-gebu, gitu ya. Begitu haus firman Tuhan setiap hari. Begitu semangat melayani dan menginjili. Tapi sekarang kok enggak? Jadi saudara, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, menolong mereka untuk menyadari apa? Menyadari bahwa sebenarnya mereka masih berdoa sih. Mereka bukan udah nggak berdoa begitu, mereka masih berdoa. Tetapi hanya rutinitas, bukan karena rindu kepada Tuhan. Mereka masih beribadah, tetapi tidak sungguh-sungguh dilakukan karena mereka mencintai Tuhan. Mereka masih membaca firman Tuhan, tetapi hanya mencari bahan untuk mengajar atau untuk ketika nanti berdebat sama orang, gitu ya. Mereka bisa ngomong begitu. Mereka masih tekun melayani, tetapi untuk mengejar pengakuan manusia. Jadi dari luar tampaknya baik-baik saja, saudara. Tampaknya nggak ada masalah, tetapi dari dalam Tuhan melihat mereka sudah jatuh begitu dalam. Setelah mengingat apa yang perintah Tuhan selanjutnya, bertobatlah. Tuhan berharap ingatan itu tadi, ingatan bahwa dia udah jatuh, begitu kan ya, membawa pertobatan. Ya, seperti cerita anak yang hilang, saudara masih ingat? Ya, ketika dia ingat apa? Ingat bapaknya, betul? Dia ingat bapaknya, kemudian anak itu apa? Pulang. Ingat bapaknya, dia pulang. Ketika Petrus mengingat perkataan Tuhan Yesus bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali kamu akan menyangkal aku. Petrus ingat kan? Dia teringat, Yesus bilang. Setelah teringat dia apa? Dia nangis. Dia bertobat. Dia tahu dia nggak mengasihi Tuhan, dia bertobat dan dia balik kepada Tuhan. Tuhan mau jemaat Efesus udah mengingat juga bertobat. Lalu perintah ketiga apa? Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan mau mereka kembali mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh karena motivasi kasih. Karena mereka sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Lalu dalam ayat 5b kita lihat lagi. Tuhan Yesus memberi peringatan. Yesus bilang, kalau kamu nggak bertobat, Yesus kasih peringatan. Jika tidak demikian, yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara sekalian, kaki, kalau terjemahan lama kaki dian gitu ya, di sini Alkitab terjemahan baru diterjemahkan kaki pelita. Di sini berbicara tentang apa? Di sini berbicara tentang posisi dan fungsi gereja sebagai pembawa terang, gitu ya, pembawa terang. Dalam ayat ini Tuhan Yesus mengingatkan, jika jemaat Efesus tidak bertobat, mereka akan kehilangan hadirat Tuhan. Mereka akan kehilangan perkenanan daripada Tuhan dan fungsi rohani mereka sebagai gereja Tuhan.
begitu mereka akan kehilangan fungsi rohani. Ya, secara sejarah saudara sekalian, gereja di kota Efesus memang akhirnya sekarang udah nggak ada lagi ya, tinggal puing aja begitu ya, tempat orang kotok-kotok begitu ya. Nggak ada lagi. Wilayah yang dahulu menjadi pusat kekristenan kini bukan lagi pusat gereja seperti dulu. Saudara, ini mengingatkan kita apa, bahwa Tuhan serius, saudara. Tuhan serius. Jemaat Efesus memulai dengan sangat baik, tetapi kasih semula ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebuah gereja bisa besar, bisa tampak aktif, bisa tampak punya pengajaran yang ortodoks, punya pengajaran teologi yang benar, doktrin yang dalam, program yang banyak, jemaat yang terus-menerus bertambah. Namun jika kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama sudah memudar, gereja tersebut dalam bahaya. Gereja mungkin tetap ada secara fisik, tetapi tidak lagi menjadi terang Kristus. Sudah kehilangan fungsi. Saudara, saya semua kita adalah gereja, betul? Gereja itu bukan bangunan. Dan saudara dan saya, kita semua gereja Tuhan yang harusnya berfungsi menjadi terang Tuhan, menjadi terang dan garam dunia. Amin. Jangan sampai kita kehilangan kesaksian secara rohani. Saudara, Ignite Gospel Community atau IGC, Fu Ing Chen Quang Tang, baru ibadah perdana hari ini. Tujuan IGC hadir di kota Jambi bukan untuk nambah-nambah jumlah gereja yang sebenarnya sudah banyak di kota Jambi, tetapi untuk menjadi pembawa terang Kristus bagi banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Mari kita menjadi gereja yang membawa kasih Kristus kepada sesama, menjadi terang, menjadi saksi Kristus di kota Jambi, karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Mau? Mau. Mari kita doakan kiranya pelayanan IGC yang kita mulai hari ini dengan motivasi kasih akan terus terjaga, agar kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama tidak pernah ditinggalkan oleh IGC sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita juga saat ini mengevaluasi diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Apakah ada di antara saudara yang ingat kapan pertama sekali saudara bertobat dan mengenal Kristus? Waktu itu kita begitu semangat bertumbuh secara rohani, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, ingin hidup berubah dan berbuah. Mulai geli dan benci kalau lihat dosa. Tetapi kemudian mungkin karena tekanan hidup dengan masalah, bertambahnya kegiatan, mungkin bertambah populer, bertambah sibuk, kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama mulai dingin. Kita tidak bilang kita tidak lagi percaya Tuhan, enggak. Kita masih percaya, kita masih ke gereja, kita masih melayani. Tetapi kasih dalam hati kita sebenarnya udah dingin, udah enggak kayak dulu. Siapa di antara kita hari ini yang berkata itu saya Tuhan? Apakah ada yang berkata akulah itu? Kasihku kepada Tuhan sudah dingin, kasihku kepada sesama juga sudah. Ada, mungkin saudara nggak usah angkat tangan, saudara berkata apa? Dan kalau memang itu saudara dan saya, mari kita ketika kita udah ingat kembali bagaimana Tuhan dulu mengasihi
kita dan kita mau mencintai Tuhan, kita janji aku mau mengasihi Tuhan. Kita udah ingat kita apa tadi? Bertobat, ya. Mari kita bertobat dan apa? Setelah itu lakukan lagi apa yang semula dulu kita lakukan. Mari kita kembali ke salib Kristus. Ingat betapa dalamnya kita udah jatuh, tapi Tuhan mengasihi engkau dan saya. Kita mohon pengampunan Tuhan. Ibadah lagi dengan teratur, lakukan lagi ibadah dengan teratur. Punya waktu teduh setiap hari, baca firman Tuhan secara teratur. Berdoa lebih dekat dan lebih sering kepada Tuhan. Memuji Tuhan dengan tulus. Melayani dengan motivasi yang benar. Bukan karena ada maksud tersembunyi untuk keuntungan pribadi. Jangan. Mari kita melayani. Karena aku cinta sama Tuhan. Aku mau jadi berkat. Amin. Saudara, ayat 7a kemudian berkata begini firman Tuhan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa bertelinga di ayat ya bagian 7a ya. Ayat 7a ini Tuhan Yesus tidak sedang bicara tentang telinga rohani gitu ya. Telinga jasmani, tetapi lebih dari itu Tuhan Yesus mau engkau dan saya tidak hanya dengerin khotbah gitu ya, tetapi buka hati kita. Biarkan firman Tuhan mengubah hidupmu dan hidupku. Amin. Amin. Dengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepadamu pada hari ini. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah Tuhan mengasihi saya, enggak ya gitu. Itu nggak usah ditanya lagi saudara. Kita yang sudah lama percaya Tuhan jangan tanya-tanya itu terus. Tuhan udah buktikan kasihnya kepada engkau dan saya di kayu. Pertanyaannya sekarang apakah engkau dan saya mau kembali mengasihi Tuhan seperti semula? Jika jawabannya iya, maka janji Kristus tetap berlaku. 2 ayat 7. Siapa yang menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Siapa yang menang artinya apa? Artinya menang bersama Kristus. Kita tidak bisa menang dengan bersandar diri sendiri, betul? Kita lemah, ya. Tapi kita bersandar Tuhan. Kita akan terus setia, terus bertobat, terus kembali kepada Kristus, terus kembali melakukan apa yang semula yang benar kita lakukan gitu ya. Saudara, orang Kristen yang menang di sini bukan berarti orang Kristen yang nggak pernah jatuh, bukan ya. Tetapi setiap kali dia jatuh, dia kembali kepada Kristus. Orang yang menang akan menikmati hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami berpikir kami masih orang Kristen yang baik, yang masih percaya Tuhan, yang masih beribadah dan masih melayani. Tetapi sebenarnya hati kami Engkau dapati tidak lagi mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami tidak lagi sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak lagi seperti dulu menggebu-gebu mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kami. Kalau kepada Tuhan saja kami tidak mengasihi, apalagi kepada sesama kami. Kasih tidak lagi menjadi motivasi ketika kami melayani. Tuhan, ampunilah kami. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengingat kembali kasih-Mu yang begitu besar di atas kayu salib yang sudah menebus setiap kami. Pulihkanlah kami ya Tuhan. Pulihkan kerinduan kami untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan setiap hari, untuk bersekutu, untuk melayani, bukan karena kewajiban, melainkan karena kasih kepada Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus terus menyalakan kembali api kasih itu di dalam hati kami, sehingga hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kami, di tempat usaha kami, di sekolah, atau dimanapun kami berada, juga di tempat pelayanan kami.
Mampukan kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sampai akhir nanti kami bertemu dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Puji Tuhan atas firman-Nya yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk Evangelis Indrawati yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saat ini kita akan meresponi firman Tuhan dan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Persembahan dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama melalui transfer ke rekening persembahan yang tertera pada layar. Kedua dengan memasukkan persembahan ke dalam amplop persembahan, kemudian mengumpulkannya ke dalam kantong persembahan yang akan diadakan oleh tim Asher. Mari kita katakan bersama-sama, hidupku ada di tangan-Mu. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan
syukur atas kasih, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Pada saat ini kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur dan penyembahan kepadamu. Terimalah persembahan ini dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu serta menjadi berkat bagi gereja kami IGC dan bagi banyak orang di sekitar kami. Tuhan, ajar kami untuk tetap bersyukur dalam setiap kondisi, setiap keadaan, sebab kami percaya setiap hari bersama-Mu adalah hari yang terbaik. Biarlah hidup kami senantiasa dipimpin untuk melakukan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari persilakan untuk duduk. Berikutnya adalah penyambutan dan warta. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sungguh satu sukacita bagi saya secara pribadi gitu ya. Hari ini boleh berkumpul dengan Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya ya. Kita boleh beribadah bersama-sama dan boleh mendengar firman Tuhan ya. Kita boleh memuji Tuhan bersama-sama, boleh berdoa bersama. Di sebuah anugerah Tuhan bagi kita semua. Amin. Ya, saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, sebagian ada yang sudah saya kenal begitu ya, ada yang mungkin lama tidak jumpa begitu ya. Beberapa saya menyambut semua Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir pada hari ini. Kita tepuk tangan buat semuanya dulu. Bapak Ibu saudara sekalian ya, beberapa mungkin ada ya teman-teman Asel tadi kasih saya beberapa nama. Ada Ibu Lili, Pak Rudi, ya selamat datang ya. Kedua ada Pak Edward Waru, mungkin mana? Ya, selamat datang Pak Edward bersama Ibu ya. Ibu Erna Rahayu, ya oh ya selamat datang Ibu. Selamat bergabung dalam ibadah IGC. Ibu Susi, ya ada Ibu Susi, ya Ibu Susi, ya Ibu Lucy, ya Ibu Lucy saya sudah kenal kemarin ya, pernah jumpa Ibu Lucy, terima kasih tepuk tangan. Ibu Mary. Ya Ibu Mary di sini ya. Ibu Mary selamat datang juga. Ada Pak Octavianus Lase ya, Pak Okta selamat datang. Ada bersama putrinya ya yang cantik. Kemudian kita ada lagi saudara Michael ya. Michael ya selamat datang juga Michael. Ada Ibu Natalia. Natalia. Ibu Natalia ada? Oh iya, sorry. Ya, selamat datang Pak Ivan. Ya, selamat datang ya, selamat datang dalam ibadah IGC ya. Mungkin apa ada lagi yang belum, mungkin baru pertama berjumpa, kemudian belum kenal begitu, kalau tapi namanya belum disebut ya. Selamat datang di dalam ibadah IGC hari ini. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ibadah hari ini sungguh boleh membangun Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan ya. Ya, kita saling menyambut satu dengan lain. Kita naikkan satu pujian ya. Aku kasih kau dengan kasih Tuhan. Yuk kita berdiri. Kita kasih salam.
Mandarinnya Fu In Zhen Guang Tang ya. Jadi Fu In Zhen Guang Tang ya, sama dengan itu artinya ya. Jadi gereja yang kita fokus, visi misi kita di sana adalah love God, love people, reach the lost ya. Kita akan bersama-sama mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjadi kita menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan di kota Jambi ya. Misi daripada IGC adalah mengajarkan firman Tuhan secara relevan dan kontekstual, kemudian membangun komunitas rohani yang hidup dan berdampak, menjangkau jiwa dan membentuk murid Kristus menjadi gereja yang membawa transformasi dan menyalakan semangat kebangunan rohani ya. Kita bersama-sama ya, mari kita menjadi berkat di kota Jambi ya. Ini ada ucapan selamat dari IGC Medan, dan kemudian ada ucapan dari pendeta di IGC Medan ya, gembala dari IGC Medan. Kita IGC Jambi ada di bawah IGC Medan begitu ya. IGC Jambi adalah cabang dari IGC yang ada di Medan, dan gembalanya adalah pendeta Yufrendi. Kita akan bersama-sama menyaksikan sambutan daripada pendeta Yufrendi. Dalam dan salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kami segenap hamba Tuhan, segenap yayasan dan juga jemaat IGC Medan mengucapkan selamat beribadah dan selamat melayani bagi IGC Jambi yang memulai ibadah perdananya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk berdiri ya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk IGC Jambi ya. Sebelumnya kita ingat lagi visinya. Kita sama-sama katakan visi dari IGC Jambi adalah apa? Love God, love people, reach the lost. Sekali lagi 1, 2, 3. Love God, love people, reach the lost. Ya, mari kita bersama-sama berdoa, semua buka suara berdoa supaya IGC dapat menjadi berkat di kota Jambi, dan berdoa agar setiap pelayan Tuhan dan jemaat IGC Jambi dapat menjadi murid Kristus yang baik ya. Mari kita buka suara, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Kami memulai gerejamu IGC di Jambi ini. Kami sungguh-sungguh kembali memohon anugerah pertolongan Tuhan saja. Kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan sendiri yang menolong gerejamu. Biarlah keberadaan daripada gerejamu ini dapat menjadi berkat di kota Jambi ya Tuhan. Sungguh-sungguh setiap jemaat yang ada di IGC Jambi menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi sesama. Dan juga kami punya beban misi menginjili jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, untuk boleh kami bawa datang juga menyembah Tuhan. Tuhan, pakai setiap kami jemaat-Mu yang ada di IGC Jambi. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, kami jemaat Tuhan boleh menjadi murid Kristus yang baik, yang ketika kami melayani pun kami melayani dengan motivasi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, bukan untuk keuntungan pribadi. Tuhan, tolonglah kami supaya gereja-Mu dapat menjadi gereja yang baik, yang benar, menjadi gereja yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa-doa kami ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang sudah hadir pada hari ini di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah datang. Berkati mereka yang mungkin mereka ada dalam pergumulan. Tuhan,
tolong mereka supaya mereka punya jalan keluar dalam pergumulan mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit atau keluarga mereka yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan yang menyembuhkan. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Ameng yang kemarin tadi malam mengalami kecelakaan, ditabrak oleh motor dan sedikit mengalami sakit di tubuhnya, ada terkilir dan juga ada luka-luka, ada memar. Kami berdoa Tuhan yang menyembuhkan Pak Ameng, ya Tuhan, sembuhkanlah dia dari sakitnya ini. Ya Tuhan, kami serahkan Pak Ameng ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami, ya Tuhan, yang mereka yang mungkin ada masalah dalam keuangan, Tuhan yang juga buka jalan bagi mereka. Tuhan yang memberkati dalam masalah usaha, ya mungkin saat ini ada usaha yang sedang sepi. Kami juga berdoa Tuhan yang memberkati, buka jalan sehingga usaha boleh kembali membaik. Kami serahkan mungkin saudara-saudara kami sedang ada masalah dalam keluarga. Tuhan yang juga memberkati sehingga setiap keluarga yang jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, Tuhan berkati menjadi keluarga-keluarga yang ada kasih di dalam setiap keluarga. Setiap suami istri mengasihi, orang tua anak mengasihi, dan bersama-sama boleh mengasihi Tuhan. Tuhan berkatilah jemaat-Mu, Tuhan berkati semuanya. Ada yang sedang bergumul dengan masa depan pendidikan ataupun masa depan jodoh, Tuhan yang juga akan menyediakan pemimpin yang terbaik untuk masa depan saudara-saudara kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk saudari kami Wena yang kemarin berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan yang memimpin dia terus untuk masa depannya, Tuhan yang pegang, Tuhan yang memimpin kehidupannya. Kami bersyukur untuk hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami pada hari ini. Semuanya yang di mana doa-doa kami, Tuhan akan menjawab setiap doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tetap berdiri, kita naikkan pujian doksologi untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Kita foto yuk. Kita dan yuk, yuk. Marco. Ngomong ada foto tuh, ngomong ada foto. Ayo ngomong Itu kekocakan yang itu sampai kepisahan, tapi jelas Kita